saya ada dua hal. Yang pertama adalah karena mereka kecewa betapa banyak yang dipenjara, yang korupsi. Dan survei mengatakan bahwa menurut rakyat, DPR adalah lembaga terkorup. Dan itu tidak turun. Lalu kemudian atas dasar apa rakyat disalahkan ketika kemudian rakyat tidak memilih? Harusnya salahkan mereka yang melakukan, menyalahi amanah rakyat itu. Yang kedua, itu adalah sebagai bentuk perlawanan. Saya jelaskan, ini persoalan tentang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Dasar berpikirnya adalah bahwa sudah menjadi ijma ulama bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib hukumnya. Iya. Ini yang harus dipatuhi. Kalau sudah menjadi ijma, ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu selesai. Kedua, tadi Bapak mengatakan tentang bahwa ini bukan untuk menegakkan syariat agama. Persoalan negara Islam itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Saudi itu tidak ada menyebut sebagai negara Islam, ya kan? Ya. Hanya Iran yang menyebut dirinya negara Islam. Saya jelaskan dulu. Ya. Jadi persoalan bentuk negara, ya, masa Khulafaur Rasyidun pun juga itu juga berbeda, gitu. Ada banyak bentuk negara dalam sejarah Islam. Itu pertama. Kedua, terakhir saya katakan. Kedua, ada bentuk-bentuk mekanisme pemilihan pemimpin. Nah, negara bangsa ini sepakat, pemilu, demokrasi, itulah yang kita sepakati. Baik, kita kembali ke debat. Saya mau ke Ustadz Yusuf Mansur dulu deh. Soal fatwa golput haram yang dikeluarkan MUI. Tanggapan Anda bagaimana, Tat? Ya, pertama, kalau... Rodol bisa berdiri. Oh, siap. Ya. Nggak kelihatan kalau duduk ya? Lebih ganteng kalau berdiri kayaknya. Silakan. Pertama, kalau udah dikatakan oleh Kiai, saya pribadi sebagai orang Betawi dan Indonesia mengatakan ya kita samina wa ta'na. Kita kemudian ikutin. Yang kedua, kita kan suka curiga bahwa kertas pemilih itu bisa disalahgunakan. Nah, kalau untuk menutup kecurigaan itu ya pakai dong kertasnya, ya kan, supaya enggak disalahgunakan. Lagian ini mubazir kalau enggak dipakai, karena negara udah membiayai ini. Perkara bahwa kita salah memilih, salah itu akan tetap jadi ibadah kalau pada saat memilih kita berdoa, kita bismillah, minimal itu. Masalah salah nanti urusan yang di atas gitu. Tapi haram tuh serius loh, kalau nggak melaksanakan dosa loh hukumnya. Ya tentu kan orang-orang tua di MUI punya pendapat, punya pertimbangan, punya kemudian bahan-bahan dasar untuk kemudian merumuskan bahwa ini haram. Mungkin udah pada posisi darurat juga, karena kan pemilu yang sekarang ini pemilu paling menentukan sebenarnya. Setahun lagi kita ada free trade, terus yang lain-lain, masa transisi juga dari yang tua ke yang muda. Saya kira memang membutuhkan partisipasi aktif semua warganya. Ya, dan besok teman-teman bakal ngelihat jari saya juga nih, milik kagak nih. Baik. Ya. Baik, KPU bagaimana mengantisipasi golput? Katanya kan ini kalau misalnya dilihat tren dari pemilu daerah, trennya naik terus. Angka sekitar 40% itu sudah ada di benak kepala kita semua bahwa golput akan sekitar segitu. Ya. Antisipasi gimana? Kira-kira prediksinya gimana pertama KPU dulu? Kalau soal prediksi kita optimis bahwa pemilu 2014 angka partisipasi naik dibandingkan pemilu sebelumnya. Karena beberapa lembaga survei itu menunjukkan bahwa kisaran 80-90% ada minat dari pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi penting lembaga survei kan? Iya. Lalu yang kedua soal mengantisipasi golput. Memang golput ini variannya banyak. Ada yang sifatnya teologis. Jadi ada beberapa doktrin keagamaan itu melihat demokrasi bukan barang halal. Karena bukan barang halal, maka yang bisa meletakkan apakah sesungguhnya demokrasi itu bisa dipakai atau tidak tentunya adalah fatwa dari para ulama. Jadi itu penting untuk wacana tanding juga ya? Ya, wacana tanding terhadap aliran pemikiran keagamaan yang melihat demokrasi bukan barang halal. Yang kedua, ada golput yang sifatnya sebenarnya berkaitan dengan mereka belum melihat bahwa ini sebagai sesuatu, pemilu itu sebagai sesuatu yang penting yang mengubah hidup mereka, atau mereka tidak melihat bahwa pemilu itu terkait dengan dirinya sendiri. Misalnya ada mahasiswa barangkali tidak melihat bahwa mahalnya pendidikan itu terkait dengan pemilu. Harga cabai mahal itu terkait dengan pemilu, jalan rusak itu terkait dengan pemilu. Nah,
ada orang-orang yang belum melihat keterkaitan antara kebutuhan keseharian mereka dengan apa yang kita lakukan berkaitan dengan pemilu itu. Lalu yang ketiga, ada juga golput yang sifatnya administratif gitu ya. Misalnya dia merasa tidak dapat undangan, padahal KPU sekarang sudah mengubah bahwa surat pemberitahuan itu bukan lagi surat undangan untuk memilih, tapi yang ada adalah surat pemberitaan untuk memilih, bukan surat undangan. Nah, kalau ada pemilih yang belum mendapatkan surat pemberitahuan memilih ini, dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya, cukup dengan membawa identitas diri datang ke TPS sesuai dengan di mana dia terdaftar. Kalau Bung Rey sepakat untuk masyarakat tidak golput ya? Iya tentu. Pertanyaannya kemudian, perlu nggak kita memandatorikan pemilihan untuk kasus ini? Ya, artinya Indonesia membuat undang-undang di kemudian hari semua harus memilih, tidak boleh ada yang golput. Kalau ada yang golput dihukum sama Pak Firman. Saya pikir tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena pertama ya. Artinya ada ruang apresiasi juga dong buat pemilih yang tidak memilih. Pertama begini, jumlah pemilih kita itu 186 juta. Itu dulu ya. Dan itu besar sekali. Yang kedua adalah di kita tidak pernah menganut misalnya tingkat kemenangan partai politik harus di atas 50% dari total pemilih. Jadi berapapun yang datang ke TPS, yang dihitung adalah mereka. Ya, jadi mestinya wajib memilih kepada para pemilih itu, kalau kita punya tapal batas soal yang disebut dengan tingkat kemenangan. Misalnya 30%, 40% gitu. Baru bisa kita mengatakan wajib memilih gitu ya. Nah yang ketiga adalah kita lebih condong sebetulnya kepada sikap bahwa memilih itu hak. Saya pikir negara-negara yang mewajibkan para warga negaranya untuk memilih itu sangat sedikit jumlahnya di dunia, dan itu alasannya karena yang kita sebutkan tadi ya, jumlah pemilihnya amat sedikit, dan yang kedua mereka memang mengukur tingkat kemenangan dari tingkat partisipasi masyarakatnya gitu. Jadi misalnya kalau total partisipasi di bawah 50%, mereka mengatakan bahwa pemilunya tidak sah. Di kita 50%, 30% seperti misalnya terkait di Pilkada Sumatera Utara tetap dihitung sebagai sah. Kalau dia tetap dihitung sebagai sah, maka tidak ada alasan untuk mewajibkan ya seluruh warga negara harus mempergunakan haknya sebagai pemilih gitu. Bung Hanta, apa yang salah dari kemudian angka golput yang meningkat, yang tinggi? Survei terakhir Anda berapa persen? Ada sekitar 15%. 15% kecil dong ya? Kecil, iya. Tapi kan kita akan membedahnya lagi. Ada yang golput karena administratif. Administratif itu ya tugasnya Mas Sigit sebagai anggota KPU. Kalau ternyata dia tidak terdaftar di DPT. Yang kedua adalah yang sudah disampaikan tadi artinya. Yang terpenting, ini yang terpenting belum disampaikan adalah para golput yang kritis, rasional, dan tidak bisa diapa-apakan. Kecuali partai politik harus memperbaiki kinerjanya, elit politik harus membenahi diri. Jadi tugas semuanya saya kira. Banyak nggak angka itu? Banyak juga yang belum tahu bahkan hasil survei kita. Sebenarnya membantu loh, survei ini membantu. Dan ini ada putusan MK yang penting menjadi catatan. Ketika MK membatalkan aturan dari KPU dan undang-undang juga bahwa dilarang survei dan quick count diumumkan pada saat itu penting untuk mengawasi, pengontrol. Kita tahu bahwa ada kemungkinan kecurangan di walaupun ngedrive juga bisa kan. Dan saya tidak tahu kalau buat itu bisa saja. Tetapi kan bisa dilihat semuanya dan tidak boleh digeneralisir. Pertanyaan saya kemudian buat yang semangatnya ideologinya anarki itu ya, yang Anda katakan tadi, atau ideologinya memang ya ada a priori. Yang taktis juga, yang teknis ya, karena mungkin karena memilih lebih bekerja, dia di dalam kebunan dan seterusnya. Itu banyak. Ada juga. Meskipun tidak banyak, tapi kan hak warga negara yang namanya satu itu tetap hak menjadi hak warga negara harus diperhatikan. Nah, yang banyak itu menurut saya, yang terpenting adalah untuk 2024 adalah partai politik. Mari kita membenahi. Kalau partai dicintai rakyat, calegnya ditunggu-tunggu. Kalau calegnya disenangi, dicintai seperti Ustadz Yusuf Mansur, saya yakin partisipasi akan tinggi. Golput yang berkaitan teknis tadi memang ada tanggung jawab KPU, dan dalam pemilu 2014 ini ada perubahan yang dilakukan. Misalnya kalau bagi para perantau yang dulu kesulitan menggunakan hak pilihnya karena harus pulang ke daerahnya mengurus surat pindah begitu. Sekarang surat pindah itu sebenarnya sudah bisa diurus dari tempat tujuan akan menggunakan hak pilihnya. Misalnya kalau saya dari Jogja ke Jakarta, maka saya tidak perlu pulang ke Jogja untuk mengurus hak pilih saya, surat pindah itu.
saya cukup mendatangi KPU di Kota Jakarta untuk mengurus surat pindah itu dan kemudian membawa ke PPS di mana saya akan menggunakan hak pilih di Jakarta ini. Baik. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang ditempuh oleh KPU termasuk untuk last minute bisa bawa KTP? Termasuk bagi pemilih yang belum terdaftar bisa menggunakan hak pilihnya dengan cukup membawa KTP ataupun kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang disahkan oleh sekurang-kurangnya adalah oleh pemerintah desa. Baik. Dan tetapi fasilitasinya 1 jam sebelum TPS ditutup. Pak Firman, ini pertanyaan yang kita sudah mulai serius. Potensi-potensi yang mungkin saja terjadi yang mengganggu kenyamanan, keamanan, tingkat kerawanannya sejauh apa pada hari H tanggal 9 yang sudah dipetakan oleh Polri apa saja, kita mau dengar juga, dan bagaimana kemudian masyarakat yang menonton kita mengantisipasinya. Tapi nanti Pak, kami akan kembali sesaat lagi dengan jawaban dari Brigjen Firman di debat. Tetaplah bersama kami.